Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi pejabat utama Polda Jatim melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Gedung Patuh Lantai 2 Mapolda Jatim. Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan kerjasama kali ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia unggul bagi anggota Polri. Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan semua dimaksudkan untuk investasi SDM untuk 5-10 tahun agar memiliki konstruksi berpikir yang benar. Kapolda Jatim mengatakan Polda Jatim akan dorong supaya para anggota Polda Jatim dan jajarannya yang masih muda mau berkuliah dan mendaftar di mana domisili tugas. Irjen Pol Imam Sugianto menambahkan, jika praktisi dilandasi dengan keilmuan yang cukup, maka keputusan yang diambil dapat membawa kebaikan bidang tugasnya. Kita sepakat kerjasama ini berkomitmen bagaimana implementasinya bisa meningkat setelah kerjasama tersebut. Kerjasama dengan UNESA, UNTAK, dan Muhammadiyah Malang. Harapan kita, bangunan kerjasama ini kita bisa meningkatkan kapasitas khususnya ini anggota-anggota kepolisian yang ada di Jawa Timur. Ini akan kita dorong sedikit dengan upaya paksa gitu ya, supaya mereka yang masih muda-muda itu mau kuliah dan mendaftar di mana mereka berdomisili tugas. Semuanya itu kita maksudkan untuk investasi sumber daya manusia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Harapan kita mereka memiliki konstruksi berpikir yang benar. Kita sepakat, insya Allah kerjasama ini kita berkomitmen tinggi untuk bagaimana kemudian implementasinya nanti betul-betul meningkat setelah signing kerjasama. Pemirsa, Wakapolda Sumsel turut menghadiri upacara hari ulang tahun ke-79 TNI di Makodam 2 Sriwijaya, Palembang. Berikut laporan Brigpol Tias dari Polda Sumsel. Selamat pagi, salam presisi. Bersama saya Brigadir Tias, anggota Sihumas Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, melaporkan dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79, rangkaian kegiatan upacara gabungan, arak-arakan baik pasukan dan alutsista hingga tasyakuran Hari Ulang Tahun Tentara Nasional ke-79 terlaksana dengan meriah di Kodam 2 Sriwijaya, Palembang. Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Muhammad Zulkarnain didampingi Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI M. Naudi Nurdika dan pejabat Provinsi Sumsel menghadiri upacara HUT TNI ke-79 di lapangan Makodim 2 Sriwijaya Palembang. Dalam sambutan inspektur upacara, Pangdam mengapresiasi kepada seluruh prajurit TNI yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan terutama di wilayah Sumatera Selatan. Tema peringatan HUT TNI ke-79 tahun ini adalah TNI Patriot NKRI, siap menjaga kedaulatan dan keamanan negeri. Tema ini menggambarkan komitmen TNI dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun dari luar demi memastikan keadaan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain upacara, berbagai kegiatan turut memeriahkan peringatan HUT TNI di Kodam 2 Sriwijaya, seperti atraksi militer, pameran alutsista, serta tasyakuran. Acara ini juga menjadi komitmen bagi TNI untuk lebih dekat dengan rakyat, sesuai dengan semboyan bersama rakyat TNI kuat. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto memimpin upacara serah terima jabatan Kapolres Berau di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Balikpapan. Upacara serah terima jabatan ini dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabilul Alif, serta para pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Kaltim. Dalam upacara sertijab ini, jabatan Kapolres Berau Polda Kaltim yang sebelumnya dijabat AKBP
Stephen John Lee Manopo kini dijabat oleh AKBP Hairul Bashar. Kapolda Kaltim juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Berau atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja baik yang selama ini ditunjukkan. Selain itu, Kapolda juga menyambut Kapolres Berau yang baru dan berharap dapat meneruskan program-program baik yang sudah berjalan, serta menghadirkan inovasi baru demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Berau. Pemirsa, Babin Kamtibmas Kampung Wonggi, Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail berjuang taklukan jalan Papua menuju suku pedalaman. Transportasi sungai yang banyak buaya dan tumbuhan liar tak menghalangi dirinya untuk menemui warga binaan. Beginilah jalan sungai yang harus dilewati oleh Bribka Hamdani saat mengunjungi warga binaannya di suku pedalaman Papua. Dua, tiga. Berawal bertugas pada 5 Januari 2009, Bribka Hamdani bertugas di Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua. Berawal bertugas pada 5 Januari 2009, Bribka Hamdani bertugas di Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua. Telah diperkenalkan dengan tumbuhan liar saat melalui jalur sungai yang menghubungkan Polres Mapi dengan wilayah pedalaman Papua. Setiap melakukan patroli ke kampung binaan, Bribka Hamdani selalu dihadapkan dengan hal yang paling menantang. Di jalur sungai yang dilewati, yakni terhalang dengan tumbuhan tebu rawa yang seringkali menyumbat dan menutupi jalur sungai. Bersama masyarakat, Bribka Hamdani sering bekerja sama membersihkan dan membongkar tebu rawa untuk memperlancar jalan sungai menuju wilayah pedalaman. Baru 1 minggu saja kita menikmati kosongnya Nebu Rawa. Seringkali Bribka Hamdani bermalam di pinggiran sungai diakibatkan banyaknya sumbatan sungai. Belum lagi masih banyaknya hewan buas seperti babi hutan, buaya serta ular yang sering dijumpai saat menyisir wilayah pedalaman. Selanjutnya di bulan September di ujung tahun 2024, pemerintah Kabupaten Mapi menggandeng pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan normalisasi sungai Waldeman dengan menggunakan 8 buah eksavator dan membersihkan serta melebarkan luas sungai dari tumbuhan tebu rawa agar kedepannya jalur sungai Waldeman tidak terhalang oleh tanaman tebu rawa. Dengan adanya normalisasi sungai ini, warga mengapresiasi giat sinergitas yang dilakukan oleh TNI Polri, dinas terkait bersama masyarakat, sehingga transportasi sungai lebih cepat ditempuh yang terintegrasi dengan percepatan ekonomi dan pembangunan di wilayah pedalaman Papua. Dari tim Humas Polres Mapi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti turun langsung untuk menyaksikan pelaksanaan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat lalu. Proses ekshumasi ini dilakukan di lokasi pemakaman dan turut dihadiri Dirreskrim Polda Sulteng, Kombes Pol Parojahan Simanjuntak, pengacara dan keluarga almarhum. Dalam kesempatan ini, Komisioner Kompolnas itu memuji langkah cepat yang diambil Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho. Ia menyebut dalam penanganan kasus ini Polda Sulteng telah melakukan proses baik secara pidana maupun kode etik. Pungki juga menjelaskan sesuai pengalamannya mengikuti pelaksanaan ekshumasi. Hasilnya akan keluar dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan. Kompolnas datang untuk melihat prosesnya dan kami mengapresiasi Polda Sulteng, Pak Kapolda cepat langsung ya, beliau sigap untuk mengambil alih proses, kemudian diperiksa 2 hal. Pertama terkait dengan kode etik, kemudian yang kedua terkait dengan pidana. Nah, kami memang mendorong untuk itu dan kami senang ini sudah dilaksanakan. Jadi sebelum Kompolnas datang, Pak Kapolda sudah mempunyai inisiatif seperti itu. Nah, pagi hingga siang hari ini kami datang bersama-sama untuk melihat bagaimana proses ekshumasi dan otopsi. Kami bersyukur, alhamdulillah lancar dan insya Allah kami berharap dapat segera diperoleh hasilnya. Tetapi nanti yang menjelaskan dokter forensik ya. Kalau kami mengikuti proses ekshumasi, otopsi, biasanya kalau untuk hasilnya rata-rata antara 1 sampai 2 bulan. Jadi menunggu itu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.